Satu bulan sebelum pencoblosan, gerakan mengkritik dinasti politik kembali mencuat. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami penggugat Presiden Joko Widodo ke PT UN, Petrus Celestinus, dan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Johannes Joko, Pak Joko dan Pak Petrus. Selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Selamat malam lagi, terima kasih Pak atas Petrus. waktunya bersama kami di Prime Time News. Oke, baik, saya langsung ke Pak Petrus ya. Pak Petrus, kenapa kemudian teman-teman TPDI merasa perlu menggugat Pak Jokowi ke PT UN, Pak Petrus? Ya, karena makin hari makin terlihat dengan jelas dinasti politik dan nepotisme ini mengancam kedaulatan rakyat dan demokrasi. Semakin kuat dinasti politik, semakin kuat nepotisme, maka yang disebut pemilu, pilkada atau pilpres itu bisa saja hanya menjadi formalitas belaka. Dan ketika sebuah hasil pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi, dan ketika hakim konstitusi yang namanya Anwar Usman masih menjabat di Mahkamah Konstitusi, ini ancaman bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Karena bagaimanapun hasil pemilu selalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi sebagai penentu siapa yang menang. Ketika seorang hakim masih terikat keluarga dan berkepentingan, memiliki konflik kepentingan mengadili sebuah perkara, katakanlah perkara hasil pilpres, di sana ada Gibran sebagai salah satu peserta, kemudian Presiden Jokowi juga masih berkuasa, sementara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengungkap fakta bahwa dinasti politik atau nepotisme di dalam hubungan antara Presiden Jokowi dengan Anwar Usman terbukti di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 90. Akibatnya Anwar Usman diberhentikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif di internal untuk mengadili perilaku hakim konstitusi. Ya, Pak Petrus, harapannya sampai sekarang keputusan apa yang akan keluar dari Pak Petrus, harapannya teman-teman TPDI ini mengharapkan PT UN mengeluarkan keputusan seperti apa? Ya, pertama kita mengharapkan PT UN mempertegas bahwa nepotisme dan dinasti politik itu masuk kualifikasi kejahatan yang harus diberantas, harus dihentikan. Dasarnya karena TAP MPR nomor 11 tahun 98 juga sudah menegaskan bahwa nepotisme, kolusi, dan korupsi harus diberantas. Karena itu adalah penyakit Orde Baru selama puluhan tahun yang membesarkan kekuasaan Soeharto. Jadi kalau pemberantasan nepotisme dan dinasti politik di dalamnya itu adalah salah satu tuntutan reformasi dan sudah dituangkan di dalam TAP MPR dan Undang-Undang nomor 28 tahun 98, sekarang ini berkembang pesat. Ini pengkhianatan terhadap reformasi, pengkhianatan terhadap konstitusi juga. Karena pemilu yang adil, pemilu yang jujur itu adalah dasarnya amanat UUD 45. Oke, baik. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, tidak hanya teman-teman dari TPDI, tapi sebelumnya juga ada gerakan petisi 100 yang bahkan menginginkan memakzulkan Presiden Joko Widodo begitu. Dari Istana sendiri menyikapi mengenai gerakan-gerakan masyarakat ini seperti apa, Pak Joko? Ya, itu kan bukti bahwa kalau selama ini dianggap Bapak Presiden Jokowi dan pemerintahan Presiden Jokowi itu tidak demokratis, itu justru malah menjadi bukti bagi masyarakat bagaimana demokratisnya situasi hari ini, aspirasi-aspirasi masyarakat dan hak-hak yang dilakukan oleh misalnya tim TPDI yang di dalamnya ada Bang Petrus Celestinus, ada Bang Paskalis, itu adalah bentuk gitu, hak warga negara itu dilindungi gitu dalam situasi hari ini. Tetapi begini Mas, yang ingin kami sampaikan bahwa kami menghargai gitu Mas apa yang dilakukan oleh tim TPDI untuk melakukan gugatan di PT UN, dan kita hormati begitu Mas proses yang saat ini sedang berjalan di PT UN, karena bagaimanapun juga kan proses gugatan ini kan masih harus melalui berbagai tahapan, diantaranya misalnya dismisal gitu untuk melihat apakah layak atau tidak gugatan ini, sehingga nanti kami setelah gugatan ini memang dinyatakan layak untuk lebih lanjut disidangkan, ya baru kita akan mendapat panggilan, kemudian akan menerima materi gugatannya, dan dari situ substansinya kita baru bisa mengerti begitu Mas apa yang menjadi gugatan dan keberatan dari para pihak penggugat. Tetapi kalau dari apa yang disampaikan sekilas oleh Bang
Petrus Celestinus tadi, bahwa dalam gugatan itu di dalamnya juga ada gugatan kepada Ibu Iriana dan Mas Kaisang, tampaknya kok kurang pas begitu, bahwa gugatan ini adalah gugatan PT UN gitu. Karena bagaimanapun juga kan gugatan PT UN ini kan pejabat, apa kita sebutnya ya, pejabat tata usaha pemerintahan yang dalam konteks itu mengeluarkan suatu keputusan atau kebijakan, lalu kebijakan itu dianggap merugikan kelompok, personal atau apapun, itu yang akan bisa dilakukan gugatan PT UN. Tetapi kan beliau berdua, Ibu Iriana dan Mas Kaisang ini kan bukan pejabat tata usaha pemerintahan yang bisa membuat keputusan itu, begitu Mas. Tetapi sekali lagi kita hormati bahwa proses-proses aspirasi-aspirasi masyarakat ini, tetapi yang harus kita lihat bahwa kalau memang terkait dengan politik dinasti dan segala macam, semua tahapannya itu sudah dilalui, semua ada aturannya, dan dalam proses aturan-aturan itu kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai, sudah dilakukan juga tahapan-tahapan untuk melakukan koreksi. Itu yang bisa kami sampaikan, begitu Mas. Ya Pak Joko, tapi ada kebenaran tidak dalam kemudian gugatan yang disampaikan oleh teman-teman TPDI, khususnya mengenai kata-kata nepotisme begitu dalam penyelenggaraan pemilu kali ini? Ya kita belum bisa memberikan ini karena kita belum tahu Mas materi gugatannya seperti apa, begitu. Bahwa itu nepotisme atau seperti apa, selama ini kan dalam proses reformasi ini kita ada berbagai aturan-aturan, ada berbagai rambu-rambu yang bisa membuat segala hal itu tidak kembali setback seperti masa lalu. Kita hormati aturan itu, kita jaga aturan itu, dan itu yang lebih penting adalah kita kawal aturan-aturan itu agar demokrasi kita menjadi semakin lebih baik, itu Mas. Baik, Pak Petrus, bisakah kemudian teman-teman TPD membuktikan bahwa memang ada nepotisme itu dalam penyelenggaraan pemilu ini yang menjadi gugatan utamanya kepada Presiden Joko Widodo kepada PT UN, Pak Petrus? Oh, kita bisa buktikan, dan bukti itu sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat. Itu dari mana? Dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Itu karena ada nepotisme. Mengapa ada nepotisme? Di situ di dalam perkara nomor 90 itu Ketua Majelis Hakimnya Anwar Usman. Para pihak dalam perkara itu ada Presiden Jokowi sebagai pihak pemberi keterangan. Pemohon perkara itu memperjuangkan dan menyebut-nyebut nama Gibran Raka Buming Raka sampai 8 kali. Sehingga nama Gibran Raka Buming Raka di dalam dinamika persidangan pasti menjadi perdebatan di antara hakim konstitusi. Tetapi pertanyaannya, mengapa Anwar Usman tidak menyatakan diri mundur dari perkara itu? Dan mengapa Presiden Jokowi sebagai pihak pemberi keterangan dalam perkara itu tidak mengingatkan Hakim Anwar Usman bahwa karena kita ini masih hubungan kekerabatan sebagai ipar, saya minta mundur. Tidak ada pernyataan itu, padahal itu perintah undang-undang kekuasaan kehakiman. Bahwa ketika para pihak mempunyai hubungan famili atau hubungan darah dengan salah satu hakim dalam perkara itu, maka diingatkan atau hakim yang bersangkutan atas kehendak sendiri menyatakan mundur. Ini tidak pernah terjadi. Sehingga nepotisme terbukti di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berimplikasi sampai Anwar Usman harus diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi bukti itu sangat kuat. Ya, oke, baik. Selain kemudian adanya nepotisme, TPD juga mengatakan bahwa ada penguasaan struktur. Urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam. Kalau sepertiga anggota DPR mengusulkan, baru sidang pleno. Kalau 2/3 hadir sidang pleno, bisa jalan. Kalau 2/3 dari yang hadir setuju pemakzulan, bisa diputuskan begitu. Kalau sudah setuju semua memenuhi syarat, harus dibawa ke MK dulu. Itu ndak bakalan selesai setahun. Kalau situasinya kayak gini, paling tidak bakal selesai lah sebelum pemilu selesai. Itu lama, itu ada sidang pendahuluan, sidang apa. Pak Petrus, dalam hal pemakzulan saja menurut Menko Polhukam membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 tahun. Apakah kemudian Anda yakin bahwa gugatan Anda bisa diputuskan sebelum sebelum pencoblosan itu selesai begitu? 1 bulan lagi kurang lebih, Pak Petrus. Ya, memang kita tidak bergantung kepada pemilu besok. Tetapi proses gugatan ini kan untuk kepentingan ke depan yang lebih baik. Supaya
bagaimanapun nepotisme dan dinasti politik ini harus dihentikan karena daya rusaknya sangat tinggi. Kita lihat contoh saja, bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ini. Jauh sebelumnya publik sudah mengingatkan supaya Anwar Usman mundur dari hakim konstitusi atau sekaligus juga dari ketua Mahkamah Konstitusi. Karena jabatan seorang ketua Mahkamah Konstitusi itu selalu bersinggungan, selalu bertemu dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab seorang presiden. Setiap uji undang-undang di Mahkamah Konstitusi, presiden itu posisinya para pihak. Dia pemberi keterangan setiap ada undang-undang yang diuji materialkan di Mahkamah Konstitusi. Baik. Kemudian di dalam tugas-tugas administrasi ke Mahkamah Konstitusi itu semua pegawai di situ itu statusnya adalah ASN yang di bawah Mensesnek, artinya di bawah presiden. Jadi banyak pintu yang sudah tersedia karena memang kebutuhan dan itu sah secara undang-undang. Jadi presiden itu bisa mengintervensi Mahkamah Konstitusi, bahkan juga Mahkamah Agung. Kenapa mesti ada nepotisme dan dinasti politik lagi? Oke, saya berikan kesempatan kepada Pak Joko. Pak Joko mungkin ada tanggapan? Ya, yang pasti Mas, kami di kantor staf presiden, kami ini kan lembaga eksekutif. Sebenarnya tidak etis untuk mengomentari apa yang terjadi di lembaga yudikatif. Tapi bagaimanapun juga kan kita sepakat bahwa penguatan trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu harus dilakukan. Dan dalam konteks ini mungkin izinkan saya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak identik dengan seorang Anwar Usman, karena pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi itu dilakukan bukan oleh seorang individu, tetapi dilakukan oleh 9 hakim konstitusi. Dan dalam konteks ini sebenarnya kalau satu orang menyatakan ya kemudian 8 mengatakan tidak, ya tidak jadi barang itu. Sehingga ini masyarakat harus memahami dulu bahwa sekali lagi yang namanya Mahkamah Konstitusi itu tidak identik dengan pribadi, begitu Mas. Pak Joko, tapi isu-isu seperti ini, gugatan maupun pemakzulan, hal-hal seperti itu diperhatikan dan kemudian dijadikan bahan evaluasi tidak sih bagi Pak Jokowi? Tentu Mas, itu menjadi perhatian dan evaluasi pemerintahan Presiden Jokowi, begitu Mas. Dan dalam konteks itulah sebenarnya Bapak Presiden itu menyadari benar bahwa adanya persepsi-persepsi yang muncul di masyarakat. Dan dalam hal itu misalnya contoh dalam kaitannya dengan netralitas, tentu Bapak Presiden Pak Jokowi sebagai pribadi, beliau adalah insan politik. Beliau punya preferensi politik. Dan ketika preferensi politik itu betul-betul diputus dari fungsi beliau sebagai ketika beliau menjalankan fungsinya sebagai presiden, itu tidak beliau gunakan, begitu. Dan itulah yang kami rasakan di kantor staf presiden sehari-hari, bahwa kami yang sebenarnya mayoritas ini adalah non-ASN sebenarnya bisa mengambil langkah-langkah politik praktis, tetapi kita dengan sangat tegas diminta untuk tidak melakukan agenda-agenda politik praktis itu. Itulah Mas yang menjadi konsen dari pemerintahan Presiden Jokowi hari ini, bahwa situasi-situasi yang terjadi, informasi-informasi, masukan-masukan itu selalu menjadi monitoring dari pemerintahan ini, begitu Mas. Pak Petrus, apakah preferensi politik dari Pak Jokowi membuat Pak Jokowi tidak bisa menjalankan fungsi sebagai kepala negara yang baik menurut Anda? Ya, saya kira sekarang ini kan menjadi problem di situ. Di menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi ini kan terjadi banyak kebijakan Jokowi yang kontroversi. Jadi dia seharusnya berdiri di tengah-tengah, ya, tidak cawe-cawe ke sana kemari. Bahkan tadi barusan saya lihat ada iklan partai PSI di mana Jokowi memberi pesan-pesan untuk PSI. Ini kan juga dari segi seorang kepala negara yang harusnya menjalankan tugas sehari-hari dalam tugas pokok sebagai kepala negara, tetapi juga nyambi-nyambi untuk urusan politik praktis. Nah, ini yang jadi soal. Sehingga kalau sekarang ini orang mulai bersuara soal pemakzulan, saya pikir soal pemakzulan itu sudah tidak menjadi halangan, karena fakta tentang bahwa Presiden Jokowi melanggar undang-undang, katakanlah di dalam kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi, itu kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi itu sudah tercederai dengan adanya hubungan keluarga yang dipertahankan terus sampai sekarang.
kemudian aparatur sipil negara yang juga sudah tidak netral di mana-mana, ini juga jadi persoalan. Jadi kalaupun DPR besok mau melakukan proses persidangan untuk pemakzulan, tidak ada kaitannya dengan proses perkara gugatan yang kami lakukan sekarang. Karena yang diperlukan di sana itu cukup DPR memberikan pendapat bahwa Presiden melanggar undang-undang. Ya. Pendapat DPR inilah disidangkan di paripurna dan hasilnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Ya. Sekarang menjadi pertanyaan besar, mengapa Anwar Usman setelah diberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman masih berjuang untuk mendapatkan kembali jabatan itu dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini ada apa? Apakah ada kepentingan terkait dengan hasil Pilpres nanti harus dijagain? Jika itu menjadi tujuan, maka ancaman terbesar saat ini dinasti politik dan nepotisme itu merusak kedaulatan rakyat dan demokrasi. Ancaman terbesar yang kita hadapi saat ini. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti proses selanjutnya di PT UN. Terima kasih Pak Petrus, terima kasih Pak Joko telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.